Halo minasang, kembali lagi bersama saya Rosida. Di video kali ini kita akan membahas bungkai kembali seperti video yang sebelumnya. Tapi video kali ini materinya sedikit banyak dari kemarin, jadi kita langsung saja mulai. Nah, bungkai yang pertama itu bungkai nomor 7 yang ada nani-nani desyo, yang artinya kira-kira atau sepertinya. Desyo sendiri adalah merupakan bentuk bungkai sopan. Nah, selain desyo, ada juga bentuk sopan. Yang pertama itu tapi, ditandai dengan ga, kedo, demo. Dan yang kedua adalah menjadi, narimas. Kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yang tapi ya. Ya, saya singkat aja videonya biar enggak kepanjangan. Nah, di sini ada 4 poin, bisa digunakan 4 poin, yaitu yang pertama ada berlawanan, yang kedua ada permintaan atau permohonan, yang ketiga ada penyesalan, dan yang keempat ada penghalus atau penyambung. Kita bikin contoh yang berlawanan, misalnya Nihongo wa mujukashi desu ga tanoshi desu, bahasa Jepang sulit tetapi menyenangkan. Kita tulis Nihongo. Nihongo wa mujukashi desu ga tanoshi desu, bahasa Jepang sulit tetapi menyenangkan. Ini yang permintaan, permohonan. Misal kita kalau mau minta permintaan bantuan atau gitu ya, misal choto onegai ga arun desu ga. Nah, jadi yang ganya tuh nadanya juga sedikit turun gitu. Choto. Choto onegai ga arun desu ga, apakah boleh minta sesuatu sebentar gitu ya, boleh nggak minta sesuatu. Terus yang penyesalan itu ya kalimat yang mengandung penyesalan, misal kita lupa membawa uang atau lupa mengerjakan PR dari sensei. Okane o wasurete shimai masta, telah melupakan uang, jadi nggak bawa uang gitu ya. Wasurete shimai masta. Jadi gitu. Yang ini yang terakhir untuk penghalus dan penyambung, misal sumimasen ga, ini jadi untuk memperhalus aja. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ada menjadi narimas. Di poin ini ya, yang pembahasannya lumayan panjang. Tapi sebelum ke narimas, di sini juga ada kata sifat na atau i bertemu dengan kata benda. Nah, na dan i di sini bisa kita artikan, maaf teman. Maaf. Sebentar, saya atur dulu. Nah, di sini dan i di sini kita bisa artikan yang. Contohnya, misal Yanto sensei wa shinsetsu na sensei desu.
Nah di sini artinya yang. Ini kata sifat bertemu dengan kata benda. Jadi Guru Yanto adalah guru yang baik hati. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Nah, dan i-nya di sini tidak dihapus kalau kata sifat bertemu dengan kata benda. Contoh lagi yang kata sifat i, misal pakai kuruma, mobil yang mahal, dan lain-lain. Kita ke poin yang narimasnya ya, yang artinya menjadi. Narimas menjadi. I di sini berubah menjadi ku. Na atau kata benda berubah menjadi ni. Kalau ini bertemu dengan kata kerja aktif, maka artinya dengan. Dan kalau bertemu dengan kata kerja pasif, tidak mempunyai arti. Tidak mempunyai arti. Apa sih kata kerja aktif dan kata kerja pasif? Oke, kita bahas tentang kata kerja aktif dan pasif dulu. Kata kerja aktif dan pasif itu apa sih ya? Kata kerja aktif. Kata kerja aktif atau transitif. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada aktivitas gitu. Ada aktivitas dari orang. Yang kedua, dilakukannya itu secara manual dan tahu pelakunya atau tahu pelakunya. Yang ketiga, terjemahannya itu dari belakang. Dan biasanya ditandai dengan partikel o. Nah, sedangkan kata kerja pasif atau intransitif, ciri-cirinya yang pertama ya kebalikannya dari ini aja teman-teman. Yang pertama itu kondisional ya. Jadi tidak ada kegiatan dari orang, suasana ataupun benda tersebut. Terus secara otomatis tidak tahu pelakunya. Tidak tahu pelaku. Yang ketiga, terjemahannya dari depan, bukan dari belakang. Dan biasanya ditandai dengan partikel ga. Nah, jadi ini ciri-ciri kata kerja aktif dan pasif yang saya tahu. Kita ambil contoh untuk membandingkannya. Ini contoh.
Nah, di sini ada akemas dan akimas. Akemas artinya membuka. Jadi ada aktivitas dari orang gitu, dan ya tahu pelakunya siapa yang melakukan ini. Jadi misal doa o akemas. Terjemahannya itu dari belakang, membuka pintu. Sedangkan di sini ini ada akimas yang artinya terbuka. Doaga akimas. Nah, terjemahinya itu dari belakang partikelnya dulu. Jadi pintunya terbuka. Ini gak bisa kita artikannya ya. Jadi itu untuk perbedaannya. Dan ciri-ciri biar tahu gitu kalimat aktif atau pasifnya. Ciri-ciri yang pertama, kata kerja sebelum masnya itu vokal E. Ini rata-rata vokal E. Terus yang kedua, kalau sebelum masnya vokal E, kata kerja yang aktifnya adalah si mas. Ini kalau semisal sebelum masnya adalah E, itu pasif, berarti kata kerja yang aktifnya adalah yang ini ya, yang si mas. Contohnya ini ada kiemas, dan ini kesimas. Ini artinya padam atau mati. Ini artinya mematikan. Nah, ini kan sebelum masnya itu vokal E, dan dia kata kerja pasif. Jadi untuk kata kerja aktifnya itu si. Dan perlu diingat juga, tidak semua kata kerja itu mempunyai pasangan kata kerja pasifnya atau kata kerja aktifnya. Jadi seperti itu. Ini sedikit pembahasan mengenai kata kerja aktif dan pasif, atau transitif atau intransitif. Kita balik lagi ke poin yang narimas di sini ya. I berubah menjadi ku. Nah, atau kata benda berubah menjadi ni. Kalau bertemu dengan kata kerja aktif bisa diartikan dengan. Kalau ketemu dengan pasif bisa tidak mempunyai arti ya. Contohnya, nah di sini ada hayaku kaerimas yang bisa diartikan pulang dengan. Ini bisa diartikan dengan ya, karena dia kata kerja aktif kan, pulang dengan cepat. Dan yang kedua ini ada samuku narimas, menjadi dingin. Jadi yang ku di sini itu tidak ada artinya. Samuku narimas, jadi menjadi dingin. Ini pasif ya teman-teman. Oh maaf. Ya ini pasif ya, kondisional. Jadi menjadi dingin. Artinya itu menjadi dingin. Jadi ku di sini itu bukan diartikan dengan lagi, karena dia bertemu dengan si transitif ini, intransitif ini yang pasif ya. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin 182.
Ini ada ku dan ni simas yang artinya melakukan dengan. Kalau yang sebelumnya kan ku dan ni bertemu dengan kata kerja aktif atau pasif. Yang aktif artinya dengan. Kalau ini ku dan ni simas yang artinya melakukan dengan. Contohnya ada shizukani shimas dan kiraini shimas. Kan dia kata benda kata sifatnya ya. Shizukana dan kiraina dirubah ke ni shimas. Melakukan dengan tenang atau dengan sunyi gitu ya. Ini melakukan dengan bersih. Jadi itu ku ni shimas yang artinya melakukan dengan. Lalu ada lagi poin yang ke 182 ya. Yang ini bebas ni shimas yang artinya memutuskan atau memilih. Bebas di sini bisa berubah kata kerja ataupun kata benda. Jadi poin ini bisa digunakan untuk memutuskan atau memilih sesuatu. Misal kita ditanyain sama orang, nomimono wa kohi ni shimasu ka, biru ni shimasu ka. Jadi minumannya memilih kopi atau bir gitu. Terus hotel wa doko ni shimasu ka, hotel memilih di mana. Contohnya hoteru wa doko ni shimasu ka. Hotelnya memilih di mana. Kita bisa jawab misal Swiss Berlin ya. Swiss Berlin ni shimasu. Memilih Swiss Berlin gitu hotelnya. Jadi bumpo yang ni shimasu di sini itu berguna untuk memutuskan sesuatu atau memilih. Hotel wa doko ni shimasu ka, hotelnya memilih di mana. Swiss Berlin ni shimasu, memilih di Swiss Berlin. Lanjut kita ke bumpo yang nomor 3, ada nani-nani desho yang artinya kira-kira atau sepertinya. Ini ada desho atau deshoka, yaitu lebih sopan dari desho. Maaf. Ini ada nani-nani desho atau deshoka, itu lebih sopan daripada deska dan des biasa ya. Artinya itu kira-kira atau sepertinya, perkiraan. Kita ambil contoh. Asta amega uri desho. Artinya kira-kira besok hujan. Jadi ini perkiraan aja, hanya sebatas perkiraan. Terus kita buka bungke yang keempat, ada yokattara. Artinya kalau berkenan atau kalau mau, kalau boleh, kalau diizinkan.
contohnya Yokatara, Ishoni, Kohi o Namimasenka. Kalau berkenan, mau tidak gitu minum kopi bersama. Jadi ini untuk sebuah ya sama seperti ajakan Yokatara di sini. Itu pembahasan beberapa bungkai ya. Sedikit tambahan aja. Ini ada simbol terjemahan ada 4 poin. Saya skip aja biar mempersingkat video juga. Nah ini tadi saya percepat saja. Di sini ada simbol terjemahan awal. Poin yang pertama itu ada wa, mo, ga yang artinya nya, yang kata kerja pasif tadi, dan kata sifat. Dan di sini ada to yang pengulangan, bukan yang partikel ya, yang kayak to omoimas, to imas, yang kutipan juga. Yang kedua ada dari, sampai, kemudian, atau dan, dengan atau menggunakan, karena, lalu, ketika, tanpa, sebelum, dan setelah. Yang ketiga ada takaran atau pelengkap. Yang keempat ada koma dan titik. Jadi ini simbol-simbol yang harus didahulukan gitu untuk menerjemahkan dari Jepang ke Indonesia. Di sini juga ada pengecualian terjemahan ga dari belakang. Ini ada kata kerja. Yang pertama ada arimas atau imas, yang kedua ada dekimas, ketiga ada wakarimas, dan yang keempat ada irimas hitsuyo. Ini untuk kata benda ya yang memerlukan. Ini ada kakarimas yang memerlukan juga, tapi untuk masa atau jarak, jumlah atau waktu. Untuk kata sifatnya di sini ada suki atau kirai, suka atau tak suka. Yang kedua ada joju atau heta, pandai atau bodoh atau tidak pandai. Yang ketiga ada hoshi, tai, dan nai. Untuk contohnya, misal nah ini ada kurumaga suki. Kita artikan dari sini dulu. Ini kan pengecualian terjemahan ga dari belakang. Jadi ini kita artikan suka mobil. Nah kalau ini kurumaga takai, berarti artinya mobilnya mahal. Kenapa dari sebelum ga? Karena takai di sini tidak ada di dalam pengecualian di sini. Jadi itu untuk simbol terjemahan awal dan pengecualian terjemahan ga dari belakang. Jadi itu saja untuk penjelasan video kali ini. Lumayan banyak ya, dan mohon maaf kalau penjelasannya masih sedikit libet-libet dan banyak yang video yang kejeda-jeda juga, banyak gangguan jamak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.